Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Nah, kita masuk ke pembahasan al-aul. Al-aul pengertiannya ta'rifuhu lughatan masdar ala ya'ulu. Wastilahan huwa ziyadatu fi aslil mas'alah wa naqsu fi nasibin kulla warith. Itu bertambahnya aslul masalah, KPK-nya bertambah, wa naqsu fi nasibin kulla warith, dan berkurangnya bagian setiap ahli waris. Kita kasih contoh. Di sini ada Zaud, ukhtun syakikoh, dan ukhtun li'ab. Zaud mendapatkan setengah karena tidak ada keturunan, ukhtun syakikoh setengah karena sendiri, ukhtun li'ab 1/6, takmilatul thulutsan dengan ukhtun syakikoh. KPK-nya 6 dibagi 2, 3, 6 dibagi 2, 3, 6 dibagi 6, 1. Berapa totalnya? 3, 3, 1, 7. Kita coret, ganti 7. 6 kita coret, ganti 7. Ini namanya al-aul. Ziyadatu fi aslul mas'alah. Bertambahnya aslul mas'alah, awalnya 6, bertambah menjadi 7, dan berkurangnya bagian setiap ahli waris. Yang awalnya uang atau harta warisan dibagi 6, berubah dibagi 7. Jadi lebih kecil bagiannya. Nah, kemudian al-usulu sab'ah la ta'ul kullaha. Asal yang 7 itu tidak aul semuanya. Kita tahu bahwasanya aslul masalah atau KPK itu jumlahnya ada 7. Yang pertama 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Itu 7 asal itu atau 7 KPK itu tidak semuanya al-aul, tidak semuanya bisa aul. Hanya innamal lati ta'ulu hiya thalathah. Yang bisa aul cuma ada 3. Siapa? Berapa? 6, 12, 24. 6, 12, 24. Dan aslu sittah, KPK yang 6, aslu yang 6 itu ya'ulu ila, dia bisa aul ke 7, 8, 9, 10. Dan aslu itsna asyar, KPK yang 12, itu bisa aul ke 13, 15, 17. Aslu arba'at asyar, itu yang 24, bisa aul ke 27, cuma 1. Jadi, anak ulangi, KPK yang 6 itu bisa berubah atau bertambah menjadi 7, 8, 9, 10. Kalau KPK 12 bisa bertambah 13, 15, 17. Dan yang terakhir 24 cuma 1, ke 27. Jadi ini udah baku dan nggak mungkin ada yang selain ini. Jadi ini intinya kalau KPK 6 itu bisa aul ke ini, keempat angka ini. KPK 12 bisa aul ke 3 angka ini. KPK 24 cuma bisa ke 27. Adapun contoh-contohnya bisa antum lihat di sini. Aslu sitah, ini semua sitah, aulnya ke 7, 8, 9, 10. Ini contohnya, antum bisa baca sendiri. Dan aslu itsna asyar 12, aulnya ke 13, 15, 17. Antum bisa lihat sendiri contohnya. Dan yang terakhir aslu arba'ata asyar, arba' wa ishrun, 24 cuma bisa ke 27, satu aja. Antum juga bisa lihat contohnya sendiri. Kita tidak berlama-lama dalam pembahasan aul, karena intinya cuma itu. Jadi bertambahnya aslul masalah dan berkurangnya bagian setiap ahli waris. Tidak terlalu rumit.
Dan langsung kita masuk ke pembahasan rod. Bab rod. Bab rod. Ta'rifuhu, pengertian dari rod. Ar-rod diddul aul. Rod itu lawannya al-aul. Itu huwa naqsu fi aslil masalah wa ziyadatu fi nasibin kulla warith. Itu berkurangnya aslul masalah dan bertambahnya bagian setiap ahli waris. Kalau aul tadi kan bertambahnya aslul masalah dan berkurangnya bagian setiap ahli waris. Tapi kalau aul naqsun, berkurang, aslul masalahnya berkurang, wa ziyadatu fi nasibin kulla warith, dan bertambahnya bagian setiap ahli waris. Kita kasih contoh. Contohnya bintun, bintu ibn, umun. Bintun setengah, bintu ibn 1/6, takmilatul thulutsain, umun 1/6 karena ada keturunan. KPK-nya 6. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 6, 1. Totalnya berapa? 3, 1, 1, 4, 5. Coret 5. Ini berkurang aslul masalahnya. Ini namanya rod. Karena bagian setiap ahli waris ini bakal bertambah. Yang awalnya harta warisannya dibagi 6, kemudian berubah dibagi 5. Ini contoh dari rod. Kemudian syurut rod. Syarat-syarat dari rod. Syaratnya ada 2. Yang pertama, alla tastaghriq al-furud wa tarikah. Yaitu harta peninggalannya tidak pas, tidak habis semua dibagi kepada ahli warisnya. Misal seorang meninggal dan meninggalkan zaud dan ukhtun syaqiqah. Zaud berapa? Setengah, ukhtun syaqiqah setengah. KPK-nya 2, maka setiap ahli waris mendapatkan 1/1. Maka ini pas, bagiannya pas, maka ini bukan rod atau tidak rod. Kemudian syarat kedua, alla yakuna fil mas'alah asib. Itu dalam satu masalah tidak boleh ada yang asobah, ahli asobah. Jadi dalam satu masalah nggak boleh ada asobah. Otomatis kalau ada asobah, semua sisa kembali kepada asib, kepada ahli waris yang asobah. Maka tidak mungkin rod. Nah. Kemudian dhabitul waratha alladzina yuraddu alaihim. Ketentuan ahli waris yang mendapatkan rod. Siapa mereka? Jami'ul inath minal furu' wal usul wal hawasi. Jami'ul inath, semua ahli waris dari kalangan wanita itu mendapatkan rod. Minal furu' wal usul wal hawasi, dari yang furu'. Siapa aja furu'? Furu' itu ada bintun dan bintu ibn. Kemudian usul ada umun dan jaddatun. Kemudian hawasi ada ukhtun syaqiqah dan ukhtun li'ab. Dan yang terakhir ukhtun li'um atau akhli Ini ahli waris yang mendapatkan rod. Kemudian pembagian atau kondisi halatu ahlu rod, kondisi ahlu rod itu ada 2 kondisi. Yang pertama, alla yakuna ma'ahum ahaduz zawjain, itu tidak bersama mereka ini itu ahaduz zawjain, salah satu dari suami atau istri. Jadi dalam masalah nggak ada suami dan nggak ada istri. Dan dalam kondisi ini juga ada 3 kondisi. Yang pertama, ayyakuna man yuraddu alaihi syakhsan wahidan, yang mendapatkan rod itu cuma 1 orang, 1 ahli waris. Falahu jami'ul mal fardhan wa roddan, maka dia mendapatkan semua warisan fardhan dan roddan. Yang fard yang bagian dia, dan rod sisanya, maksudnya kembali tambahannya. Kita kasih contoh. Misal di sini bintun cuma 1 dan nggak ada zaud dan zaujah, maka bintun mendapat berapa? Setengah berarti KPK-nya 2.
2 dibagi 2, 1. Totalnya 1. Asal masalahnya 2. Masih sisa 1. Sisanya kemanain? Sisanya kita kasih ke bintun, ditambah 1. Ini namanya fardhon. Fardhonnya 1 dan roddannya 1. Fardnya dia dapat 1 kan, kemudian ditambah lagi 1 roddan. Atau disingkat bisa bintun 1 1, selesai. Sama aja. Kalau di sini 2, ini 2, maka sama 1 1, sama aja sebenarnya. Dan kondisi yang kedua, ayyakuna man yuraddu alaihi sinfan wahidan muta'addidan, yang mendapatkan rod satu jenis tapi banyak jumlahnya. Satu jenis tapi banyak. Contohnya 4 bintun. 4 bintun kalau lebih, ini kan satu jenis tapi banyak, maka kita langsung bagi. Karena totalnya 4, kita bagi. Di sini asal masalahnya kita jadi 4 dan 4. Jadi setiap ahli waris mendapatkan satu bagian. Atau kita jabarin, kalau kita jabarkan jadi gini. Bintun, 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 bintun. KPK-nya 4, ini bagian 1, 1, 1, 1. Nah, mereka mendapatkan fardhon wa roddan, karena aslinya kan 2/3. Nanti ada 2/3 itu ada sisa, maka secara ringkas langsung kita bagi seperti ini. Nah, insyaallah bisa dipahami. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ayakuna man yuraddu alaihi akthar min sinfin, yang mendapatkan rod itu lebih dari satu jenis. Jadi ini macam-macam, ada banyak. Kita kasih contoh. Misal bintun, bintu ibn, umun. Bintun setengah, bintu ibn 1/6, takmilatul thulutsain, umun 1/6 karena ada keturunan. KPK-nya 6, 6 bagi 2 3, 6 bagi 6 1, 6 bagi 6 1, 3 1 1 4, 3 1 1 5, dicoret 5. Ini seperti ini kalau lebih dari satu jenis ahli waris. Nah, kemudian kondisi yang kedua, ayyakuna ma'ahum ahadu zaujin, bersama mereka ini itu ada zaud atau zaujah. Ada zaud atau zaujah. Jadi ada dua kondisi. Kondisi pertama, ayyakuna ma'a ahadi zaujaini sakhsan aw sinfan, yang bersama salah satu dari zaujain, zaud atau zaujah itu satu jenis aja. Kita kasih contoh. Misal zaud bintun. Zaudnya 1/4 karena ada bintun, bintunnya setengah. KPK-nya 4, 4 dibagi 4 1, 4 dibagi 2 2. Totalnya berapa? 1 2 3. KPK-nya 4, berarti sisa berapa? 1 kita kasih ke bintun, jadi totalnya 3. Ingat, dalam masalah rod, zaud atau zaujah tidak berhak mendapatkan rod. Dalam masalah rod, zaud dan zaujah itu tidak berhak mendapatkan rod. Jadi ketika ada sisa, ini kan sisanya 1, maka langsung kita kembalikan kepada yang mendapatkan rod selain dari zaujah, zaud dan zaujah. Di sini bintun, maka 2 tambah 1 sama dengan 3, 6. Nah, yang terakhir, yang kedua, ayyakuna ma'a ahadi zaujaini akthar min sinfin, yang bersama dengan salah satu dari zaud dan zaujah itu lebih dari satu jenis, 2 atau 3 atau 4. Kita kasih contoh. Misal zaud bintun umun. Zaudnya 1/4, bintun setengah, umun 1/6. KPK-nya 12. 12 bagi 4 3, 12 dibagi 2 6, 12 bagi 6 2. Berapa totalnya? 6 7 8 9 11. Sisa 1 kita kasih ke bintun dan umun, bukan ke zaud, nggak masuk bintun dan umun. Gimana ngasih ke satunya, satu ke mereka berdua? Ini caranya. 6. Setelah kita tahu tadi bagian tadi masalah tadi rod, maka kita masukkan
Zaud kita beri setengah, seperempat, karena ada bintun. Untuk kedua ini kita kasih bagi, karena nanti ada masalah tersendiri. Kemudian KPK-nya sini 4 dibagi 4, 1, sisa 3. 3 ini untuk bintun dan umun. Kemudian kita bagi bagian bintun dan umun. Bintunnya 1/2, umun 1/6. KPK-nya 6 sama 2, 6. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 6, 1. 3 tambah 1, 4. Kita coret, ganti 4. Nah, kita sudah punya bagian zaud dan bintun dan umun. Kemudian gimana menentukan hasil akhirnya? Itu dengan kita mencari al-jami'ah terlebih dahulu. Al-jami'ah itu total atau hasil akhir. Gimana kita menentukan jami'ah? Jami'ah itu perkalian antara aslul pertama dan aslul kedua. Ini aslul pertama, ini aslul kedua. 4 dikali 4, 16. Kemudian bagian zaud 1 ini kita kali ke aslul pertama. 1 dikali 4, 4. Kemudian bagian bintun dan umun 31 ini kita kalikan ke saham pertamanya. Siham pertamanya itu 3. 3 kali 3, 9. 1 kali 3, 3. Ini totalnya harus 16. Kita hitung 9 tambah 3, 12, tambah 4, 16. Sama hasilnya. Ini bagian dari setiap ahli waris. 6. Kita cukupkan pembahasan rod. Kita masuk ke qismatut tarikah. Qismatut tarikah itu pembagian harta warisnya. Pembagian harta warisan. Kita langsung ke rumusnya. Rumus dari qismatut tarikah, pembagian harta warisan, itu as-siham dibagi al-mas'alah dikali at-tarikah. Ini baru hasil. Ini hasilnya. Ini rumus dari qismatut tarikah. Ini penting karena ini merupakan hasil terakhir dari pembelajaran dari ilmu faraid. Jadi membagikan uang kepada ahli warisnya. Kita terapkan rumus ini ke dalam masalah. Kita kasih misal. Misal zaujah bintun akh syakik. Zaujah bagian 1/8. Afan. Kita ganti contohnya. Enggak apa-apa, ini aja contohnya. Nah, zaujah 1/8 bintun setengah. Akh syakik asobah. KPK-nya 8. 8 bagi 8, 1. 8 bagi 2, 4. Sisanya berapa? Sisanya 3. Dan si mayit itu meninggalkan uang, kita kasih contoh 8 juta. Ini uang peninggalannya, harta warisannya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. Kita hitung dulu bagian zaujah. Kita masukkan ke rumus. As-siham itu ini. Masalah itu aslul masalah. Tarikah itu uangnya ini. Oke. Bagian zaujah sihamnya 1, masalahnya 8 dikali uangnya 8 juta. Kita singkat aja 8. Nah, kita coret 1 dikali 1 juta. Nah, kemudian bintun sihamnya 4 dibagi masalahnya 8 dikali 8 juta. 8 coret 1 kali 4, 4 juta. 4 juta. Kemudian akh sakik sihamnya 3
3 dibagi 8 dikali 8 juta. 8 coret 1 kali 3 juta. Totalnya 3, 4, 1, 8 juta. Nah, kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.